Sejarah batik Indonesia sebagai batik budaya. Saya Titis. Saya Jihan. Saya Dewi. Saya Ana. Kita harus bangga memiliki batik sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Tahukah kamu, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, sedangkan titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Sejarah batik di Indonesia. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pengerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Batik tidak hanya digunakan sebagai bahan pakaian, tetapi juga digunakan untuk berbagai hal seperti tas, dasi, sepatu, dan sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai Global Cultural Heritage, warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan sebagai 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Tahapan membuat batik tulis. Batik tulis adalah batik yang dibuat di mana canting dipakai sebagai pen untuk menulis atau menggambar. Canting biasanya terbuat dari kayu yang ujung gagangnya terbuat dari kuningan atau plat seng dan berbentuk lancip. Canting biasanya dimasukkan ke dalam wajan yang berisi lilin malam yang nantinya digunakan sebagai tinta untuk menggambar. Tahap pertama disebut nyungging, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pada secari kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Tahap kedua adalah jiplak, merupakan kegiatan memindahkan gambar dari kertas tadi ke dalam kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membatik. Tahap ketiga disebut ngelowong, adalah proses menempelkan lilin malam pada kain dengan media canting, di mana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Tahap keempat adalah ngiseni, merupakan proses untuk memberi isian atau yang populer dengan mengisi motif pada kain yang sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama, dan tahapan ini juga menggunakan media canting. Tahap kelima disebut nyolet, adalah proses mewarnai pada bagian-bagian gambar motif yang terlihat sering seperti kembang, bunga, dan lainnya. Tahap keenam disebut mopok, adalah tahapan dengan menutup bagian yang dicoret dengan lilin malam. Tahap ketujuh adalah ngelir, atau tahapan di mana proses pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain. Dan tahap kedelapan adalah ngelorod, merupakan proses terakhir dalam meluruhkan lilin malam dengan menggunakan air mendidih. Nah, demikian tahapan dalam membuat batik tulis
yang sering digunakan untuk membatik.